Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dan saya akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan ini atau pendalaman Alkitab ini. Kalau yang lalu di dalam Yesaya 24 ayat 1 sampai 13 dan sekarang di Yesaya 24 ayat 14 sampai 16a. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kembali Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu yang terbatas ini, kiranya boleh menyampaikan isi hati Tuhan dengan baik dan benar. Dan Tuhan juga memberkati dan mengurapi setiap kami yang mendengarkan, agar firman-Mu boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dengan judul pujian dari umat yang tersisa. Di dalam Yesaya 24 ayat 14 sampai 16a. Sebelumnya saya akan menjelaskan lebih dahulu atau garis besarnya atau latar belakang dari pembahasan kita ini. Yaitu di dalam pasal 24 ayat 27. Di situ menggambarkan bagaimana Allah akan bertindak pada hari terakhir untuk menghakimi bangsa-bangsa. Dan Allah menang atas kekuatan-kekuatan jahat. Tuhan akan menghancurkan kuasa maut. Itu dalam 25 ayat yang ke-8. Dan di dalam 26 ayat 19 dalam Yesaya ini, di situ dikatakan umatnya yang setia akan bangkit dari kubur dan hidup kembali dalam damai yang sempurna. Ini adalah tema-tema umum dalam sastra apokaliptik. Karena itu bagian ini kadang disebut apokalipsis Yesaya. 4 pasal ini sering disebut Wahyu Yesaya. Pasal-pasal ini berbicara tentang penghakiman Allah atas seluruh dunia karena dosa-dosanya. Dan nubuat Yesaya pertama-tama ditujukan kepada Yehuda, lalu Israel, kemudian bangsa-bangsa sekelilingnya, dan akhirnya seluruh dunia. Pasal-pasal ini menggambarkan zaman akhir. Zaman saat Allah akan menghakimi seluruh dunia. Pada waktu itu, Dia akhirnya akan menghapuskan kejahatan selamanya. Nah, setelah Yesaya menulis daripada nubuatan ini, saat itulah sudah berlangsung yang namanya akhir zaman. Dan kalau kita membandingkan dengan keadaan sekarang, sepertinya tanda-tanda akhir zaman itu semua banyak yang sudah digenapi. Jadi kita hidup di zaman akhir. Bahkan kita dikatakan bahwa kita sudah berada di penghujung zaman. Nah, seperti pembacaan kita tadi, di dalam Yesaya 24 ayat 14 sampai 16a. Ini latar belakangnya kita perlu tahu. Inilah belas kasihan yang diingat di tengah murka di Yehuda dan Yerusalem dan negeri-negeri tetangga. Ketika mereka diserbu oleh musuh Sanherib dan Nebukadnezar, di situ akan ada kelompok kecil yang dipelihara dari kehancuran yang menimpa semua orang. Dan mereka akan menjadi sisa yang taat dan saleh. Walaupun sebagian besar umat manusia telah hancur, jadi seluruh kegembiraannya hancur karena pengosongan bumi. Namun ada sejumlah kecil orang
yang lebih memahami kepentingan mereka dan yang telah menimbun harta mereka di surga. Jadi bukan hal-hal di bawah di sini di bumi. Oleh karena itu, dia dapat mempertahankan penghiburan dan sukacita mereka di dalam Allah. Bahkan ketika bumi berkabung dan bahkan saat penghakiman Tuhan. Perikop pasal 24 ini menunjukkan begitu mudahnya manusia menyombongkan diri karena apa yang dimilikinya. Begitu gampang manusia meninggalkan Tuhan hanya demi mengejar hal-hal yang ditawarkan dunia. Mereka lupa bahwa segala yang ada di bumi ini begitu fana. Bahkan kita sering melihat bagaimana mudahnya semua itu akan hilang. Baik itu karena bencana alam, ya, dan bagaimana krisis memporak-porandakan segala impian yang telah dibangun. Mungkin kita ingat ya saat pandemi. Nah, sebelum pandemi mungkin kita ada di antara kita yang punya impian untuk membeli sebuah rumah mungkin atau mobil dan sebagainya. Kita melakukannya dengan cara mengangsur, ya. Nah, tetapi saat pandemi tiba, kita yang tidak mengira itu akan terjadi dan harus di PHK. Akhirnya impian kita itu hancur. Pasal ini mengingatkan kita kembali bahwa sesungguhnya bumi ini akan berlalu. Semuanya akan hilang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, mari kita belajar di dalam pembahasan Alkitab, pendalaman Alkitab selanjutnya, yaitu di dalam Yesaya 24 ayat 14 sampai 16a. Saya bacakan. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan. Mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakan Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian. Hormat bagi yang maha adil. Amin. Kembali kita pelajari di dalam ayat yang ke-14, di situ dikatakan, dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai. Mereka akan mengangkat suara mereka. Mereka akan bernyanyi. Saudaraku, ibadah besar orang yang tersisa ini yang lebih besar. Karena mereka hampir saja tidak lolos dari kehancuran besar ini. Mereka akan bernyanyi karena bersuka cita atas pembebasan mereka. Ketika kegirangan orang-orang duniawi yang mengejar nafsu kedagingan itu sudah berhenti. Artinya sukacita yang diberikan oleh dunia itu hanya sementara. Pada waktunya akan berhenti. Pada waktunya akan hilang. Sedangkan sukacita orang-orang kudus itu terus menyala-nyala. Artinya sukacita itu tetap dan kekal. Ketika orang-orang mengeluh karena pohon anggur layu merana, artinya tidak ada lagi pengharapan. Sedangkan orang-orang berhati lurus bernyanyi karena anugerah. Karena ada sumber pengharapan, ada penghiburan, dan mereka tidak akan pernah gagal. Orang-orang yang bersuka di dalam Tuhan ini dapat bersuka walaupun mungkin di dalam kesengsaraan. Tetapi dengan iman
mereka dapat mengalami kemenangan, sementara orang di sekitar mereka menangis. Artinya, sukacita orang percaya tidak dapat ditentukan oleh situasi ataupun kondisi. Bahkan di ujung maut pun mereka tetap bersukacita. Saat sakit, mereka tetap merasakan sukacita. Sehingga di dalam penderitaan mereka pun, mereka tetap bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Artinya dengan kata lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mereka akan bernyanyi untuk memuliakan Tuhan. Mereka akan memuji Allah, akan bernyanyi bukan hanya demi mendapat belas kasihan, melainkan juga demi memegahkan Allah untuk kemuliaan Tuhan. Dikatakan lagu-lagu mereka luar biasa, sungguh-sungguh. Dan dalam sukacita rohani mereka, mereka memiliki rasa hormat yang selayaknya diberikan kepada kebesaran Allah. Dan mereka dengan kerendahan hati, mereka menghampiri Tuhan dengan puji-pujian mereka. Kemegahan Tuhan yang merupakan hal yang menakutkan orang-orang jahat, itu memperlengkapi orang-orang kudus dengan puji-pujian, dengan lagu pujian. Mereka akan bernyanyi untuk keagungan Tuhan. Mereka akan bernyanyi untuk memuliakan Tuhan. Dan melebihi segalanya yang ditunjukkan baik dalam hukum-hukumnya maupun di dalam kasih setianya. Karena itu memang kita harus bernyanyi dan bermazmur baginya tentang keagungan dan kemuliaannya. Di dalam Mazmur 101 ayat 11. Orang-orang yang telah atau sedang melarikan diri dari tanah negeri, yang sedang dikosongkan dan dihancurkan ke laut dan kepulauan di laut. Kemudian akan memekik. Penyebaran mereka akan membantu menyebarkan pengenalan akan Allah. Dan mereka akan membuat pantai-pantai yang penuh dengan puji-pujian kepadanya. Sungguh memberikan banyak kemuliaan bagi Allah. Jika orang-orang yang takut akan Dia bersukacita di dalam Dia. Memuji Dia bahkan pada saat paling sedih. Meskipun banyak orang dunia memuji Allah Israel, di sini sebagian masih tidak menghormati Tuhan, karena mereka terus-menerus berbuat jahat dan berkhianat. Karena itu janganlah kita tergolong dari orang-orang yang sebagian ini. Sukacita kita biarlah tidak dipengaruhi oleh keadaan dan situasi. Sukacita di sini merupakan respon dari kita terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Umat Tuhan akan mengangkat suara mereka. Mereka bersorak kegirangan, mereka berseru tentang kebesaran Tuhan dan kemuliaan hanya diberikan kepada Tuhan. Jadi di tengah penghakiman yang besar, Allah memiliki umatnya sendiri yang akan memujinya. Sebelum kesengsaraan besar, Allah akan menyingkirkan semua umatnya. Tetapi banyak yang datang untuk percaya kepada Yesus. Selama kesengsaraan besar, dan mereka akan memujinya di tengah penghakiman. Selanjutnya ayat ke-15. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Di sini semangat kudus mereka untuk membangkitkan gairah orang lain terhadap ibadah serupa. Mereka mendorong orang-orang yang juga menderita seperti mereka
untuk melakukan hal yang sama. Orang-orang yang ada di dalam api, di dalam tungku perapian. Api yang dengannya penduduk bumi akan hangus. Atau di lembah-lembah, di tempat-tempat yang rendah, tempat yang gelap, tempat yang kotor. Orang-orang di tanah pesisir laut, tempat mereka dibuang atau dipaksa melarikan diri, mencari tempat perlindungan dan menyembunyikan diri mereka jauh-jauh. Mereka telah menempuh api dan air, namun dalam mengambil atau mengalami keduanya ini, mereka memuliakan Tuhan. Mereka tetap mengagungkan Tuhan, Allah Israel. Orang-orang yang karena anugerah dapat bermegah di dalam kesengsaraannya, haruslah memegahkan Allah dan terus bersyukur kepadanya atas penghiburan yang sudah diberikan. Seperti halnya penderitaan mereka pun berlimpah-limpah. Mereka harus memuji dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Di dalam setiap api, bahkan api yang terpanas di pesisir, bahkan yang terjauh sekalipun, kita harus memelihara pikiran-pikiran baik mengenai Allah. Bahkan bila Dia membunuh kita, kita tetap mempercayai Dia. Dan walaupun demi Dia, kita berada dalam bahaya maut. Namun tidak ada satupun hal-hal yang bisa mengubah pendirian kita. Dalam situasi seperti itulah kita terus memuliakan Tuhan di dalam api penderitaan sekalipun. Demikianlah yang terjadi pada ketiga orang ini, yaitu Sadra, Mesa, Abednego. Di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 28. Mereka berkata, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Juga para martir yang bernyanyi dalam bahaya. Ayat 16a. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha hadir. Ayat-ayat ini seperti ayat-ayat sebelumnya dengan jelas mengatakan penghiburan kepada orang-orang kudus. Mereka bisa saja dihalau oleh bencana umum. Mereka tempat tinggal mereka sampai ke ujung bumi, atau mungkin mereka dipaksa ke sana kemari karena agama mereka. Namun di sana mereka bernyanyi, bukan berkeluh kesah. Dari tempat itu mereka mendengar lagu-lagu pujian dan suatu penghiburan bagi kita jika mendengarkan lagu-lagu itu. Mendengar orang-orang baik itu membawa agama mereka bahkan ke daerah-daerah paling jauh. Mendengar bahwa Allah mengunjungi mereka. Bahkan ke daerah-daerah yang terpencil, biar semangat mereka tetap kuat dan mengumpulkan mereka di sana. Inilah nyanyian pujian mereka. Hormat bagi yang maha adil. Kata yang dipakai berbentuk tunggal dan dapat menunjuk kepada Allah yang adil. Yang adil di dalam segala hal yang telah ditimpakan ke atas kita. Ini artinya mempermuliakan Allah di dalam api. Atau artinya dapat saja lagu-lagu pujian ini mendatangkan kemuliaan atau keindahan bagi orang benar yang menyanyikannya.
Kita memberikan kehormatan terbesar kepada diri kita ketika kita mengabdikan diri kita untuk memuliakan dan mengagungkan Allah. Ini dapat juga berkaitan dengan menyebarkan Injil ke seluruh bumi sejauh-jauhnya pada zaman Mesias. Kabar mengembirakan menggema kembali. Lagu-lagu yang terdengar dari sana, dari gereja-gereja yang ditanamkan di sana. Juga kemuliaan untuk Allah yang adil. Sesuai dengan nyanyian para malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan kemuliaan bagi semua orang benar. Karena pekerjaan penebusan ditempatkan di hadapan dunia untuk kemuliaan. Kesimpulan dari firman Tuhan ini, yaitu dalam ayat 14-16, orang percaya yang tersisa setelah Allah menghakimi Yehuda akan menyanyi untuk memuji keadilan Allah. Pujian dan sukacita ini sekali lagi tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi. Yesaya berduka karena kondisi dunia sekelilingnya. Kita juga bisa menjadi tertekan oleh kejahatan di sekeliling kita. Dalam masa-masa itu kita perlu berpegang pada janji Allah. Biarlah kita menanti-nantikan saatnya dengan terus menyanyikan pujian bagi Dia untuk memulihkan langit dan bumi. Bahkan di tengah penghakiman yang besar, Allah memiliki umatnya sendiri yang akan memujinya. Sebelum kesengsaraan besar, Allah akan menyingkirkan semua umatnya. Tetapi yang datang untuk percaya kepada Yesus, mereka akan memuji di tengah penghakiman. Mereka memuji Tuhan atau khususnya di dalam penghakimannya. Di sini Tuhan menunjukkan keagungannya dan Dia menunjukkan kemuliaannya. Orang saleh dapat melihat kebaikan Tuhan. Orang saleh dapat melihat kebesaran Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bahkan di dalam penghakiman. 2 Korintus 7 ayat 4b. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah ruah. Paulus menyatakan di dalam segala penderitaannya, sebagian penderitaan Paulus kita tahu terjadi selama badai dan karamnya kapal hilang. Saat itu ia adalah seorang tahanan yang diangkut ke Roma untuk menghadap kaisar. Dia tetap terhibur dan bersukacita. Bahkan dikatakan sukacita itu meluap, melimpah-limpah. Ini pun bisa menjadi bagian kita. Kalau kita mau tetap setia dan taat kepada Yesus. Kesetiaan dan ketaatan kita itu tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kita. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kita mau setia dan taat kepada Tuhan. Kalau saya boleh akhiri dengan cerita di balik lagu mengikut Yesus keputusanku. I have decided to follow Jesus. Ya, cerita di balik lagu ini terjadi pada tahun 1800-an di Assam di India. Saat itu terjadi kebangkitan rohani besar-besaran di Eropa yang mengirim banyak misionaris ke seluruh dunia. Beberapa misionaris Inggris tiba di Assam, sebuah daerah yang penuh tantangan. Penduduk Assam terdiri dari beberapa suku primitif yang mempraktekkan kanibalisme dan memiliki tradisi mengerikan, seperti mengumpulkan kepala manusia. Nah, di tengah kebrutalan ini, para misionaris memberitakan Injil dengan tekad bulat. Meskipun awalnya ditolak, dan pesan mereka mulai meresap. Ada sebuah keluarga dari suku Garo menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Mereka yang terdiri dari suami, istri, dan kedua anaknya. Dan suami ini adalah, dan ayah ini adalah bernama Nokseng. Di sini mereka membawa dampak besar sehingga banyak keluarga lain mengikuti jejaknya. Kemudian kepala suku yang marah mengadili Noksen dan keluarganya di hadapan masyarakat. Dalam ancaman kematian, Nokseng tetap teguh. Dia menyatakan bahwa mengikut Yesus adalah keputusanku, dan dia tidak mau mengingkarinya. Akhirnya anak-anaknya dibunuh di depan dia. Namun ia tetap teguh. Dan saat istrinya diancam untuk dibunuh, Nokseng tetap teguh dan menyatakan, walaupun sendiri, dia akan tetap mengikut Tuhan. Nokseng diberi kesempatan terakhir untuk hidup jika meninggalkan imannya. Nokseng dengan tegas menyatakan bahwa dia tetap mengikut Yesus. Dan akhirnya dia pun dibunuh. Pengorbanan Nokseng dan keluarganya mengguncang hati kepala suku. Ia mulai mempertanyakan kekuatan iman yang membawa seseorang bisa rela mati. Dan penasarannya ini membawanya kepada Kristus. Setelah membaca Injil, ia mengumumkan imannya di depan rakyatnya, yang kemudian mengikuti jejaknya. Kekristenan pun berkembang pesat di Assam, dan Meghalaya di timur laut India adalah salah satu dari 3 negara bagian di India dengan mayoritas Kristen, dan mereka memeluk iman Kristen. Kata-kata Nokseng diabadikan dalam lagu himne indah oleh misionaris India Sadhu Sundar Singh dan diaransemen oleh komposer Amerika. Lagu ini digunakan juga oleh Billy Graham dalam banyak kebaktian kebangunan rohani di seluruh dunia. Dan hingga kini gereja-gereja terus menyanyikan I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Dan tentunya kita tidak asing dengan lagu. Bapak Ibu Saudara, kesaksian ini mengingatkan kita bahwa mengikut Tuhan bukanlah suatu hal yang mudah. Satu benih yang mati bisa menghidupkan jutaan benih lainnya. Tantangan dalam setiap zaman mungkin berbeda, tetapi prinsipnya sama. Tetaplah teguh dalam iman kepada Yesus. Kiranya kita diberi kekuatan untuk tetap memegang teguh iman kita sampai akhir hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap setia, untuk tetap taat kepada Engkau, dan terus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Mungkin saat ini kami mengalami kesulitan, mungkin kami mengalami kesusahan, tetapi biarlah kami tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur tanpa melihat kondisi dan situasi. Kami tetap Tuhan boleh memuliakan nama-Mu karena Engkau begitu baik kepada kami. Dan itu Bapa, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.